Bab 636 Dark Guild. Kafilah Red Rain tidak memiliki perjalanan yang mudah melalui hutan hebat Soria. Mereka seringkali menghadapi serangan dari satu atau dua macan tutul angin level 50, memaksa karavan menghentikan gerak maju mereka dan menghadapi binatang-binatang iblis ini. Wind Leopard, binatang iblis, pangkat bersama. Level 50, HP 50.000 per 50.000. Meskipun Wind Leopard hanya monster biasa dan HP-nya sangat rendah, kecepatan dan kerusakannya bisa menyaingi bahkan dari kepala suku level 30. Pemain biasa tidak akan bertahan lebih dari 3 hit dari monster ini. Jika seorang pemain biasa menemui Wind Leopard, hanya kematian yang menunggu mereka. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, ketika karavan sedang dalam proses pengiriman barang, ia memperoleh keterampilan khusus. Tidak perlu bagi pemain untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan kargo mereka. Mereka bisa memberikan kerusakan signifikan pada monster-monster ini hanya dengan mengandalkan keterampilan serangan perunggu gerbong. Gerbong perunggu juga dapat meningkatkan atribut pemain dalam rentang tertentu. Seorang pemain level 30 dapat menerima buff sebesar itu sehingga memberi mereka atribut pemain level 40. Oleh karena itu, selama seorang pemain agak terampil, itu tidak sepenuhnya mustahil bagi mereka untuk mengalahkan monster level 50. Sebelum pesta Si Feng bahkan turun dari gerbong mereka, Rain Lespat sudah menyerbu ke arah dua macan angin. Dan sebelum dua angin macan tutul bisa bereaksi, Rain Lespat mengaktifkan chop dan memberikan 3 kerusakan lebih dari minus 1000 poin ke salah satu binatang iblis. Ao! Wind Leopard yang terluka melepaskan lolongan marah. Kemudian menerkam di Rain Lespat, mengacungkan cakarnya yang tajam pada pendekar pedang. Pada saat yang sama, macan tutul angin lainnya melesat menuju jalan tanpa rasa dengan taringnya terbuka. Namun, sebelum kedua macan tutul angin itu bisa menyentuh Rain Lespat, 6 gerbong perunggu paling depan masing-masing menembakkan sinar biru pada kedua monster itu. Baloknya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka menabrak macan tutul angin, menjatuhkan mereka kembali. Setiap balok menghasilkan minus 3000 kerusakan dan melukai kedua monster itu. Rain Lespat berputar ke punggung Wind Leopard, mengarahkan Earth Splitter ke kaki belakang mereka. Tepi tajam dari Longsword Dark Gold sangat luar biasa. Segera, senjata Rain Lespat menebas kulit tebal macan tutul, merusak tendon dan sangat mengurangi mobilitas monster. Setelah itu, gerbong perunggu lainnya menembakkan balok juga, dan dalam waktu singkat, kedua macan tutul angin itu mati. Sementara itu, Rain Lespat bahkan belum menerima 1 poin pun kerusakan. Koordinasi antara pemain dan gerbong sempurna. Si Feng dan penjaga lainnya tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan keahlian mereka sama sekali. Melindungi pedang panjangnya, Rain Lespat melompat kembali ke kerieknya dan berkata, "Ayo pergi." Adegan ini mengejutkan banyak penjaga karavan. Rain Lespat mampu mengalahkan dua macan tutul angin tingkat 50 tanpa menderita kerusakan apapun. Di semua Starfall City, sangat sedikit yang mampu melakukan hal seperti itu. Seperti yang diharapkan dari Red Rain Caravans Rain Lespat. Tampaknya satu-satunya hal yang akan kita lakukan dalam perjalanan ini adalah mengisi kantong kita dengan uang, kata banyak pemain penjaga dalam perayaan. Meskipun remunerasi dan EXP untuk quest escort karavan sangat banyak, pencarian itu sendiri tidak mudah. Seseorang akan menghadapi banyak bahaya yang mengancam jiwa di jalan. Karenanya, tidak banyak pemain di Starfall City bersedia menerima escort quest. Namun, itu adalah cerita yang berbeda jika escort quest adalah untuk karavan yang kuat. Dalam kasus seperti itu, melakukan pencarian akan sama dengan uang gratis dan EXP. Jika dia sudah memiliki kontrol fisik yang tepat sekarang, kemungkinannya adalah, di antara mereka yang ada di persekutuan, hanya Fire Dance dan Violet Cloud yang bisa mengalahkannya. Tidak heran mengapa dia bisa membuat nama untuk dirinya sendiri di Star Moon Kingdom meskipun menjadi pemain independen. Si Feng mampu mengukur standar tempur Rain Lespat selama pertempuran sebelumnya. Jalan tanpa rasa saat ini berkali-kali lebih kuat dari Si Feng ketika ia pertama kali masuk ke domain Dewa Dalam. Kehidupan ini. Di jembatan batu di hutan hebat wilayah terluar Soria, beberapa pemain level 27 dan lebih tinggi bersembunyi di hutan sekitarnya. Pada jarak seperti itu,
pemain biasa yang melakukan perjalanan dapat dengan mudah menemukan para pemain ini. Namun, mereka telah menggunakan gulungan isolasi. Meskipun mereka tidak terlihat, gulungan-gulungan itu mengaburkan tubuh mereka, sehingga sangat sulit untuk melihatnya hanya dengan melihat saja ketika mereka bersembunyi di hutan. Orang yang memimpin tim ini adalah level 29 berserker yang mengenakan baju besi skala hitam dan menggunakan pedang besar berwarna perak. Menyaksikan karavan yang cepat mendekati, dia mencibir ketika berkata, mereka akhirnya di sini. Masuk ke posisi. Petik 2. Setelah menerima perintah pria ini, setiap anggota tim mengeluarkan gulungan sihir tanah kuning dari tas mereka. Saat Red Rain Caravan's Carry Aegis memasuki pengepungan mereka, berserker terkemuka berteriak. Pergi. Anggota Toussaint Melee Killers segera mengaktifkan gulungan sihir kuning. Pada saat berikutnya, dinding tebal naik dari jalan, menutup jalan di depan dan di belakang karavan Red Rain, mencegah gerbong maju atau mundur. Penyergapan itu mengejutkan para pemain Red Rain Caravan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, hampir 100 pemain meledak dari hutan di kedua sisi jalan. Biasanya, ketika mencoba menjarah karavan, seseorang tidak dapat memiliki terlalu banyak pemain karena jika terlalu banyak pemain bergabung dalam pertarungan, keterampilan khusus karavan akan tumbuh lebih kuat, membuat karavan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Saat menyerang karavan yang terdiri dari selusin Carry Aegis, pasukan kecil yang terdiri dari 100 pemain menawarkan hasil terbaik. Toussaint Melee Bear. Ekspresi Red Rain tenggelam, matanya yang indah menatap berserker di tengah-tengah kerumunan. Kami tidak pernah mengganggu bisnis masing-masing. Apa artinya ini? The Toussaint Melee Killers adalah tim nama merah yang telah menjarah banyak karavan. Toussaint Melee Bear adalah pemimpin mereka. Namun, Toussaint Melee Killers tidak pernah mencoba merampok karavan terkenal Starfall City. Oleh karena itu, berbagai karavan terkenal tidak pernah repot-repot bergandengan tangan untuk berurusan dengan Toussaint Melee Killers. Red Rain tidak pernah berpikir bahwa Toussaint Melee Bear akan melanggar aturan tidak tertulis setelah sekian lama dan menargetkan karavan hujan merah mereka. Red Rain, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku biasanya tidak menargetkan kalian karena aku takut padamu? Toussaint Melee Bear menyeringai. Dengan dingin, dia berkata, serahkan 1 potong peralatan emas gelap dan 5 potong peralatan emas murni. Oh, dan tinggalkan kereta kamu. Kalau tidak, tidak ada dari kalian yang akan hidup di sini hidup-hidup. Petik 2. Toussaint Melee Bear, apakah menurutmu karavan hujan merah kita semudah itu menggertak? Jika kamu cukup kuat, ambillah sendiri. Red Rain melepaskan busur biru tua dari punggungnya dan menembakkan beberapa panah secara berurutan di level 29 berserker. Meskipun panah tidak sekuat mantra, itu jauh lebih cepat. Rain Lespat juga menghunuskan pedang panjangnya dan dengan cepat menyerbu ke arah Toussaint Melee Bear. Untuk mengumpulkan bandit, pertama-tama kita harus menangkap pemimpinnya. Jika Toussaint Melee Bear meninggal, anggota lain dari timnya akan berantakan. Karena kamu tidak tahu kapan harus menyerah, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Toussaint Melee Bear mengayunkan pedang besarnya, membelokkan panah yang masuk. Dia kemudian memanggil ke-12 pemain berjubah hitam di belakangnya, mengatakan, terserah kalian sekarang. Semua 12 pemain berjubah hitam menyembunyikan identitas mereka. Penampilan mereka juga tidak terlihat. Namun, semua 12 memancarkan aura dingin tulang. Ke-12 pemain mengangguk tanpa suara sebelum berpisah dan menyerbu menuju karavan. Mereka tidak repot berurusan dengan Rain Lespat sebagai kelompok. Aku dengar kamu adalah ahli swordsman. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Salah satu pemain berjubah, pendekar pedang, menghunuskan sepasang pedangnya saat dia mendekati Rain Lespat, mengenakan ekspresi main-main. Swordsman berjubah hitam mengaktifkan Windblade, tiba sebelum dan mengacungkan pedangnya di Rain Lespat. Seolah-olah mereka adalah ular berbisa, kedua pedang pendekar berjubah hitam itu menyerang hati dan leher Rain Lespat dengan ketepatan mematikan. Serangannya sangat cepat sehingga Rain Lespat nyaris tidak melihat bayangan senjata. Siapa kamu? Rain Lespat terkejut. Dengan tergesa-gesa, dia mengayunkan pedang panjangnya untuk memblokir serangan. Di seluruh Starfall City, hanya beberapa pemain yang mampu kecepatan dan ketepatan seperti itu,
dan Rain Lespat tahu hampir setiap pendekar pedang di kota yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Namun, dia tidak bisa mengingat siapapun yang cocok dengan ukuran dan aura pendekar pedang berjubah hitam. Dang, dang. Dua cincin bentrok logam bergema. Meskipun Rain Lespat memblokir serangan swordsman berjubah hitam, dia terpaksa mundur dengan 2 langkah. Swordsman berjubah hitam itu sedikit lebih kuat dari Rain Lespat. Namun, Rain Lespat tidak kekurangan kecepatan saat dia menebas Black Cloak lawannya, mengungkapkan identitas asli pendekar pedang yang misterius itu. Pendekar pedang misterius itu sebenarnya adalah pemuda yang sangat kurus. Namun, ide karakter pemuda itu sama merahnya dengan genangan darah yang dalam. Tengkorak hitam juga menghiasi baju besi perak bocah itu, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya berdarah samar. Apa itu Dark Guild, The Million Ghosts, lakukan di sini? Rain Lespat tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat guild emblem yang berbentuk tengkorak. Kamu benar-benar kuat. Namun, bagaimana menurutmu tentang ini? Pemuda pendekar itu tertawa. Pada saat berikutnya, dia mengayunkan pedangnya dan mengirim 10 gambar pedang ke arah Rain Lespat. 10 gambar pedang muncul di depan tubuh Rain Lespat secara bersamaan, membuat mereka tidak mungkin untuk diblokir atau dihindar. Bab 637 Apakah juta hantu sangat kuat? Menghadapi 10 gambar pedang, bahkan seorang ahli biasa akan terkejut, gagal mempertahankan diri. Namun, alih-alih bergerak untuk memblokir serangan, Rain Lespat mengaktifkan defensive blade dan menyerang ke arah gambar pedang. Rain Lespat kemudian menggunakan skill pendekar pedang tingkat 1, 5 tebasan berturutan, pada pemuda pendekar pedang. 5 tebasan berturutan bukanlah skill yang sangat kuat di antara skill swordsman tier 1. Namun, skill ini meningkatkan kecepatan serangannya lebih dari yang lain di gudang senjatanya. Saat mengeksekusi skill, pengguna akan mengirimkan total 5 tebasan, dengan setiap tebasan berikutnya menerima 20% kecepatan serangan dan peningkatan kerusakan. Karenanya, setiap tebasan berikutnya lebih cepat dan lebih kuat daripada yang sebelumnya, membuatnya sangat sulit untuk dilawan. Baik Rain Lespat dan pemuda misterius adalah pendekar pedang, dan kedua belah pihak adalah level 29. Meskipun mereka memiliki kekuatan serang yang luar biasa, pertahanan mereka rata-rata. Namun, dalam hal atribut, pemuda itu lebih kuat. Bocah itu memiliki lebih dari 7.300 HP, sedangkan Rain Lespat hanya memiliki lebih dari 6.800 HP. Jika swordsman gagal mempertahankan serangan lawannya, bahkan jika mereka tidak mati secara instan, mereka tidak akan memiliki banyak HP yang tersisa. Menghadapi serangan bunuh diri Rain Lespat, pemuda swordsman tidak punya pilihan selain untuk mengaktifkan blade pertahanan. Peng, peng, peng. Setelah percikan tersebar, kedua pendekar menarik diri dari satu sama lain. Meskipun tidak ada yang menerima kerusakan, pisau pertahanan mereka telah habis. Untuk waktu yang singkat, tidak ada pendekar pedang yang bisa menggunakan skill penyelamatan kehidupan lagi. Setelah serangkaian pertukaran, tidak ada pihak yang berhasil meraih keunggulan satu sama lain. Meskipun pemuda pendekar memiliki keunggulan dalam atribut, teknik bertarung Rain Lespat lebih unggul. Untuk sesaat, pendekar pedang tidak berdaya satu sama lain. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk pertempuran yang terjadi di tempat lain. Panah dan mantra terbang di udara. The Carriages perunggu menambahkan serangan sihir mereka sendiri ke dalam campuran, juga. Di garis belakang, tabib kedua belah pihak berkonsentrasi untuk menjaga sekutu mereka tetap hidup. Jembatan itu telah berubah menjadi medan perang mini. Pemain bisa mati kapan saja. Ketika penjaga Red Rain Caravan terbunuh oleh Red Names, mereka akan kehilangan satu level dan menjatuhkan 2 atau 3 peralatan. Di sisi lain, nama merah penyergapan mengalami nasib yang lebih parah. Ketika mereka mati, mereka tidak hanya kehilangan 2 atau 3 tingkat, tetapi mereka juga menjatuhkan sebagian besar peralatan mereka. Bahkan ada beberapa nama merah yang menjatuhkan setiap peralatan yang mereka miliki saat mati. Namun, para pemain berjubah hitam yang muncul sangat kuat. Membunuh penjaga Red Rain Caravan seperti permainan anak-anak untuk para pemain ini. Dalam waktu singkat, para pemain berjubah hitam ini telah membunuh 8 penjaga.
Bagaimana mungkin ini? Red Rain tiba-tiba merasakan gelombang keputusasaan. Mereka seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan Toussaint Melee Killers. Namun, kedua belas ahli yang kuat ini telah membuat bahkan Red Rain Caravan tidak berdaya. Selain itu, kedua belas pakar ini adalah anggota The Million Ghosts, a Dark Guild. Dark Guild berbeda dari guild biasa karena mereka fokus membantai pemain lain. Anggota Dark Guild semuanya nama merah. Sementara itu, The Million Ghosts adalah salah satu Dark Guild yang terkenal di Kekaisaran Naga Hitam. Kekuatan Dark Guild bisa menyaingi bahkan dari guild kelas 1. Hanya, persekutuan memiliki anggota yang jauh lebih sedikit daripada persekutuan kelas 1. Red Rain tidak pernah membayangkan bahwa The Million Ghosts akan meletakkan tangan mereka di tempat ini juga. Rainless Path juga cemas. Setelah semua, saat pertarungannya melawan obat pemuda pendekar, terus, lebih banyak orang di karavan akan mati. Hahaha, mulai hari ini dan seterusnya, rute perdagangan antara Kerajaan Star Moon dan Kekaisaran Naga Hitam milik The Million Ghosts. Kamu orang-orang dari Red Rain Caravan, ketika kamu kembali ke Starfall City, pastikan untuk memberitahu semua karavan di kota bahwa siapapun yang melintasi jembatan ini harus membayar tol. Jika tidak, mereka akan berbagi nasib kamu. Toussaint Melee Bear dengan sombong menyatakan saat dia mengabaikan kerumunan yang sedang berjuang. Anggota Red Rain Caravan tidak bisa menahan keputusasaan atas kata-kata ini. The Million Ghosts bermaksud menggunakannya sebagai contoh bagi orang-orang di Starfall City. Jadi, itu masalahnya. Namun, apakah The Million Ghosts sangat kuat? Si Feng bertanya, tertawa sambil melihat ke bawah pada level 29 Berserker. Dark Guild biasanya akan menempati beberapa rute lalu lintas tinggi, menghasilkan banyak uang. Namun, Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa The Million Ghost Guild akan menemukan pentingnya rute perdagangan dan mulai mengklaimnya dengan begitu cepat. Itu seperti bagaimana Candlelight Trading Firm dikenakan biaya ekspor ketika menjual produk mereka di kota-kota lain. Jika mereka mengekspor produk ke negara lain, biayanya jauh lebih tinggi, membebankan 30% dari harga barang. Oleh karena itu, setelah pemain mendirikan toko di negara lain, mereka biasanya membentuk karavan sendiri untuk mengangkut barang-barang mereka, menghemat banyak biaya perjalanan. Perusahaan perdagangan Cahaya Lilin sudah memiliki toko di beberapa kota di dalam Kekaisaran Naga Hitam. Perusahaan perdagangan juga memiliki toko di Starfall City. Namun, karena level pemain saat ini masih agak rendah, Si Feng belum berencana untuk mendirikan karavan sendiri dulu. Karena The Million Ghosts sudah mengincar rute perdagangan, Si Feng tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Beraninya kamu memprovokasi The Million Ghosts? Berserker berjubah hitam level 29 dibebankan ke Si Feng, mengirimkan heavy strike ke kepala Si Feng. Sebagai tanggapan, Si Feng tetap tak bergerak saat dia membiarkan kapak berserker turun padanya. Peng. Sebelum ada yang tahu, Fire Dance muncul di samping berserker berjubah hitam dan menggunakan sneak attack, memaksa berserker ke keadaan pingsan selama 3 detik. Segera setelah itu, dia menggunakan skill burst paling kuat yang dimiliki assassin, Absolute Strike. Ketika belati menembus punggung berserker, serangan itu melemparkan belati ke depan sejauh 10 yard. Sistem, tingkat penyelesaian Absolute Strike 85%, menghasilkan 100% efek skill. Kecakapan keterampilan plus 3, minus 12,056. Berserker berjubah hitam, yang memiliki kurang dari 8.000 HP, jatuh seperti batu. Ketika berserker menghantam tanah dengan keras, dia menjatuhkan 3 peralatan. Karena berserker adalah anggota persekutuan kegelapan, meskipun dia adalah nama merah dan namanya hampir hitam, hukumannya dari sistem tidak akan terlalu parah. Hanya saja, dia akan menjatuhkan barang sedikit lebih banyak dari pemain biasa. Adapun level yang hilang, dia hanya akan kehilangan 1 level seperti orang lain. Namun, kematian berserker berjubah hitam segera membungkam medan perang. Perhatian semua orang bergeser ke arah Fire Dance, yang saat ini mengenakan jubah hitam yang mengaburkan penampilannya. "Siapa kamu?" tanya Toussaint Melee Bear, ekspresinya berubah serius saat dia menatap Si Feng. 12 ahli yang dikirim juta hantu adalah semua anggota inti dari persekutuan kegelapan. Setiap dari mereka sangat kuat. Sementara itu,
Berserker bahwa Fire Dance telah membunuh peringkat kelima dari 12 ahli. Jika orang seperti itu meninggal karena satu serangan, bahkan orang idiot pun bisa mengatakan bahwa kelompok Si Feng tidak biasa. Red Rain, yang mulai putus asa, juga menatap pesta Si Feng dengan tak percaya. Sangat kuat, Rainless Pat tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia mengingat Fire Dance membunuh berserker berjubah hitam secara instan. Ketika dia menempatkan dirinya pada posisi berserker, dia merasa bahwa dia bahkan tidak akan punya waktu untuk mengaktifkan Defensive Blade sekarat seketika. Dengan kekuatan seperti itu, Fire Dance pasti dapat peringkat di bagian paling atas Starfall City. Dia bukan seseorang yang bisa dia lawan. Pada saat ini, Si Feng melambaikan tangannya dan berkata, "Singkirkan mereka. Ajarkan The Million Ghosts bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh mereka sentuh." Petik 2. Fire Dance dan yang lainnya mengangguk ketika mereka berlari menuju para ahli The Million Ghosts. Meskipun tidak ada banyak perbedaan level di antara mereka, dalam hal peralatan, Fire Dance dan yang lainnya adalah lompatan dan batas di atas para ahli The Million Ghosts. Belum lagi anggota inti Dark Guild, bahkan The Million Ghost Guild Leader tidak akan memiliki peralatan yang bisa dibandingkan dengan peralatan set tier 1. Kola menyerang assassin berjubah hitam level 29 dan menggunakan Divine Shield Strike. Divine Blue Fire Shield berubah menjadi meteor biru yang menghantam assassin dan menghasilkan minus 2,748 damage. Sebagai tanggapan, assassin buru-buru berputar ke punggung Kola dan menggunakan backstep pada Guardian Knight. Namun, sedikit menggeser kakinya, Kola dengan mudah memblokir serangan dengan Blue Fire Shield, tidak menerima kerusakan. Segera setelah itu, Kola menindaklanjuti dengan palu sanksi dan hukuman, menghabisi assassin berjubah hitam. Seluruh pertempuran berakhir dalam sekejap. Jika bahkan MT seperti Kola bisa mengalahkan lawannya dengan begitu cepat, tidak perlu menyebutkan sisa pesta Si Feng. Dengan gelombang stafnya, Aqua Rose melemparkan Flame Explosion dan menghabisi salah satu bandit secara instan. Adapun Fire Dance, dia mengaktifkan Wind Steps, dan seperti sabit maut, dia memanen kepala musuhnya dengan mudah. Setelah beberapa saat, hanya beberapa dari Toussaint Melee Killers yang tersisa. Adapun anggota The Million Ghosts, hanya 4 ahli berjubah hitam masih berdiri. Tak seorang pun akan mengira bahwa sekelompok pemain benar-benar dapat membuat para ahli nama merah ini sama sekali tidak berdaya. Kalian menggali kuburmu sendiri. Mata Toussaint Melee Bear melotot dari kemarahannya. Million Ghosts tidak akan membiarkanmu lolos. Kami mundur. Petik 2. Mengatakan demikian, Toussaint Melee Bear berbalik dan melarikan diri. Namun, mengaktifkan langkah diam, Si Feng segera muncul di belakang Toussaint Melee Bear dan mengirim chop di Berserker. Kecepatan menggambar pedang Si Feng sangat mencengangkan, dan yang dilihat semua orang hanyalah kilatan perak. Pada saat berikutnya, tubuh Toussaint Melee Bear jatuh ke tanah. Berserker tidak bisa percaya bahwa seseorang benar-benar dapat melakukan serangan secepat itu. Itu sangat cepat sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menyaksikan HP-nya turun hingga mencapai 0. Bab 638 membentuk karavan. Kematian instan Toussaint Melee Bear mengejutkan anggota Million Ghosts yang telah melarikan diri untuk hidup mereka. Si Feng terlalu cepat. Mereka hanya mendengar Toussaint Melee Bear menyelesaikan kata-katanya, dan pada saat berikutnya, tubuhnya menyentuh tanah. Dan sebelum ada yang memperhatikan, Si Feng berdiri di samping Toussaint Melee Bear seperti dewa kematian. Raksasa. Pikiran ini segera memiliki pikiran anggota juta hantu. Mereka akhirnya mengerti mengapa Si Feng memandang rendah The Million Ghosts. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan 3 besar dalam persekutuan mereka tidak akan menjadi lawannya. Baik Red Rain dan Rainless Pat menatap kaget pada Si Feng diam-diam berdiri di kejauhan. Mereka sangat akrab dengan kekuatan Toussaint Melee Bear. Bahkan jika mereka bekerja bersama, mereka perlu mengeluarkan banyak upaya untuk mengalahkannya. 1000 mil beruang bahkan mungkin melarikan diri. Namun, seolah-olah dia menginjak semut, Si Feng hanya perlu sesaat untuk membunuh Berserker. Mereka tidak bisa lagi memahami seberapa kuat Si Feng. Dan di sini aku pikir teman-temannya cukup kuat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pria itu sendiri akan menjadi lebih kuat. Syukurlah aku menerima permintaannya.
Red Rain agak takut ketika dia memikirkan kembali bagaimana dia telah mengambil koin emas dari Si Feng. Untungnya, dia tidak menyinggung Si Feng dengan kata-kata atau tindakannya. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jadi seperti itulah penampilan seorang ahli sungguhan. Kegembiraan yang tak terlukiskan naik dalam hati Rain Lespat ketika dia mengingat serangan Si Feng, yang secepat kilat. Di Starfall City, ia sudah dianggap sebagai salah satu pakar puncak kota. Tidak banyak lawan yang layak baginya di kota. Namun, setelah melihat kinerja Si Feng yang memukau, dia akhirnya mengerti apa itu pakar sejati. Seorang ahli sejati adalah seseorang yang bisa mengerahkan tubuh dan teknik mereka ke batas mereka, seseorang yang bisa memanfaatkan kekuatan mereka dengan efisiensi maksimum. Dan seseorang yang lebih dari hanya sedikit lebih kuat daripada pemain biasa. Setelah Tosat Mile Bear meninggal, Fire Dance dan yang lainnya dengan cepat mengirim anggota The Million Ghost yang tersisa dan mengumpulkan beberapa peralatan bagus. Meskipun item level 25 Dark Gold dan Fine Gold ini tidak ada gunanya untuk Fire Dance dan yang lainnya, ada banyak orang di persekutuan yang akan memperebutkan mereka. Oleh karena itu, pesta diam-diam mengantongi peralatan, tidak peduli untuk meninggalkan apapun untuk karavan hujan merah. Terima kasih banyak atas bantuan Pak Kakak. Tanpa kamu mengambil tindakan, karavan Red Rain kami akan dilenyapkan. Red Rain berulang kali mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Si Feng. Meskipun Si Feng menyembunyikan namanya, dari penampilan samar-samar yang dilihat Red Rain di balik jubah, dia bisa mengatakan bahwa Si Feng bukan anak-anak. Oleh karena itu, dia menyebut Si Feng sebagai Pak Kakak. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya melakukan pekerjaan aku sebagai penjaga. Si Feng melambaikan tangannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke mayat The Million Ghost, berkomentar dengan lembut, Dark Guild sudah menargetkan rute perdagangan ini. Di masa depan, setiap karavan yang melewati sini harus membayar tol. Aku ingin tahu apa rencana Miss Red untuk masa depan? Petik 2. Dibandingkan dengan guild biasa, Dark Guild jauh lebih sombong. Mereka tidak akan menyerah sumber pendapatan potensial hanya karena satu kegagalan. Mereka akan mengerahkan pasukan mereka, menyerang lagi dan lagi seperti sekawanan serigala lapar. Mereka tidak akan menyerah sebelum mencapai tujuan mereka. Bagaimanapun, Dark Guild memiliki sumber pendapatan yang jauh lebih sedikit daripada guild biasa. Untuk mengembangkan diri, itu adalah keharusan untuk mengambil tindakan putus asa seperti itu. Terlebih lagi, ketika level pemain meningkat, rute perdagangan akan menjadi semakin makmur. Orang bisa mengumpulkan korban astronomi. Selain itu adalah bisnis tanpa biaya. Jika Dark Guild berhasil mengendalikan beberapa rute perdagangan penting, pendapatannya kemungkinan besar akan melebihi bahkan perusahaan perdagangan Candlelight. Itulah sebabnya mengapa The Million Ghost tidak mungkin menyerah pada rute perdagangan. Untuk karavan pemain independen seperti Red Rain Caravan, tidak ada keamanan untuk dibicarakan. Bahkan seorang ahli seperti Rain Lespat tidak dapat mengubah hasilnya. Bagaimanapun, kekuatan seorang ahli independen terbatas. Di masa lalu, setelah Valet Cloud meninggalkan Ouroboros, ia juga mendirikan lokakarya sendiri untuk dijadikan yayasannya. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi dewa ulama tingkat 6. Diinterogasi oleh Si Feng sedemikian rupa, Red Rain dengan cepat menyadari betapa parahnya situasi. Bahkan jika karavan independen itu kuat, itu tidak tahan terhadap persekutuan besar. Jika jalur ini terlalu berisiko, maka karavan hujan merah kita hanya bisa pindah ke kota lain untuk mengembangkan diri. Red Rain tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa segera setelah Red Rain Caravan membaik dan akan mengikuti jalur yang menguntungkan, insiden seperti ini akan terjadi. Pindah ke kota-kota lain, ya? Dengan sangat cepat, Rain Lespat memperhatikan poin penting. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, Kak, aku pikir kota-kota lain akan memiliki masalah yang sama. Itu hanya masalah seberapa tinggi tol mereka. Petik 2. Suasana Red Rain memburuk setelah mendengar logika Rain Lespat. Jika itu masalahnya, pemain independen tidak bisa lagi bertahan. Miss Red, jika kamu masih ingin terus mengangkut barang, aku tahu pilihan yang bagus. Aku hanya tidak yakin apakah kamu akan tertarik, kata Si Feng, tersenyum. Pakar kakak, tolong, beritahu kami.
Red Rain jelas tertarik dengan apa yang dikatakan si Feng. Perusahaan perdagangan cahaya lilin baru-baru ini mulai mempekerjakan karavan untuk mengirimkan barang-barangnya ke kerajaan dan kerajaan lain. Dengan dukungan dari perusahaan dagang, kamu tidak perlu khawatir tentang guild besar merampok kamu saat mengangkut barang di masa depan. Si Feng akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya. Red Rain dan kelompoknya berpengalaman dalam pengangkutan barang. Ketika Candlelight Trading Firm terus berkembang, cepat atau lambat, itu akan membutuhkan karavan sendiri. Dengan merekrut Red Rain Caravan, tidak hanya dia akan mendirikan yayasan untuk perusahaan perdagangan terlebih dahulu. Tetapi dia juga bisa memperdalam hubungannya dengan Red Rain dan Rainless Path. Perusahaan perdagangan cahaya lilin, apakah itu perusahaan perdagangan terkenal yang didirikan Zero Wing? Napas Red Rain tumbuh sedikit tergesa-gesa. Jika perusahaan perdagangan cahaya lilin benar-benar mempekerjakan kafilah untuk mengangkut barang, ini akan menjadi kesempatan yang dikirim surga bagi mereka. Dengan dukungan dari perusahaan dagang, mereka akan mendapatkan lapisan perlindungan tambahan. Satu-satunya masalah adalah bahwa mereka harus memprioritaskan barang-barang perusahaan perdagangan Candlelight. Namun, di masa depan, karavan hujan merah tidak lagi harus khawatir tentang perampokan. Zero Wing saat ini seperti matahari tengah hari di seluruh Star Moon Kingdom. Itu adalah persekutuan yang bahkan persekutuan tingkat pertama, Pavilion Naga Phoenix, tidak berdaya melawan. Tidak perlu menyebutkan guild lain di Star Moon Kingdom. Terima kasih atas sarannya. Aku akan mulai mempersiapkan begitu kita kembali ke Star Moon Kingdom. Red Rain berulang kali berterima kasih kepada si Feng. Setelah itu, Red Rain dan yang lainnya mulai membersihkan medan perang. Setelah menyelesaikan pengiriman ini, mereka bermaksud untuk mencoba peruntungan dengan perusahaan perdagangan Candlelight. Berdiri di samping si Feng, Aquaros bertanya dengan rasa ingin tahu, pemimpin persekutuan, sejak kapan Candlelight mulai merekrut karavan? Mengapa kamu tidak memberitahu aku tentang ini sebelumnya? Petik 2. Itu bukan tugas yang mudah bagi karavan untuk mengangkut barang. Pertempuran sebelumnya membuat ini jelas. Ada banyak masalah yang terlibat dalam operasi seperti itu, dan mereka sangat sulit untuk ditangani. Aku baru saja memutuskannya, si Feng tertawa. Aquaros terdiam. Dia tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke Red Rain. Sebelum mengembalikan pandangannya ke si Feng, senyum yang bermakna muncul di wajahnya. Dia memandang si Feng seolah berkata, aku mengerti. Setengah jam kemudian, karavan hujan merah tiba di pintu keluar hutan hebat Soria. Mencapai titik ini, si Feng dan yang lainnya telah memenuhi persetujuan mereka. Setelah berpisah dengan Red Rain dan yang lainnya, pesta itu maju ke daerah bagian dalam Great Forest. Sekitar 4 jam kemudian, pesta si Feng tiba di sebuah danau kecil di hutan. Pemimpin persekutuan, bukankah kita mencoba menangkap persekutuan gunung? Kenapa tidak ada monster di sini? Blackie melirik ke sekelilingnya, gagal menemukan monster di sekitar danau. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini bukan area untuk menangkap mons. Tak lama setelah Blackie selesai berbicara, suara sayap mencapai telinganya. Beralih ke sumber suara, Blackie memperhatikan singa bersayap emas yang panjangnya lebih dari 20 meter turun dari langit, mendarat di samping danau yang jernih. Ah, Great Lord, Blackie ternganga ketika melihat monster ini. Setiap anggota partai terkejut. Bab 639 Maun Langka. Pemimpin persekutuan, jangan bilang kita akan menangkap itu? Blackie bertanya. Dia menelan ludah saat dia menatap sosok besar di kejauhan. Lion King yang bersayap emas di hadapannya adalah Tuan Besar yang bonafit. Selain itu bukan Tuhan yang biasa. Itu adalah Dewa Agung level 60. Itu pasti bagian dari kelas monster yang berkuasa. Itu bisa melenyapkan mereka dengan bersin. Raja Singa Sayap Emas. Binatang Iblis, Tuan Besar. Level 60. HP 30 juta per 30 juta. Tangkap. Si Feng memutar matanya pada Blackie, berkata, kamu pasti gila. Meskipun Lion King yang bersayap emas dapat ditangkap, itu adalah dewa besar level 60. Dia tidak sebaik itu. Kecuali mereka memiliki tim 100 orang dengan pemain level 2 tier 70 atau lebih, mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menangkap Tuan Besar. Balasan si Feng membuat Blackie membisu. Namun,
Anggota partai yang lain melepaskan napas lega. Menangkap monster beberapa kali lebih sulit daripada membunuh satu. Kami akan pergi begitu ia pergi, kata Si Feng dalam obrolan tim. Lion King yang bersayap emas ini adalah penguasa daerah ini. Karenanya, tidak ada monster lain yang berani mendekati area di sekitar danau. Namun, tidak ada yang akan mengira bahwa Lion King yang bersayap emas adalah bos lapangan, tetapi juga bos pelindung. Itu adalah bos yang khusus bertugas menjaga harta. Di masa lalu, setelah Fantasy Extinguisher memimpin tim pemain untuk memusnahkan Lion King yang bersayap emas ini, mereka menemukan sebuah rahasia. Ketika rahasia itu keluar, itu mengejutkan berbagai persekutuan besar di seluruh domain dewa. Saat itu, bahkan pemain biasa memiliki mons mereka sendiri. Berbagai geng besar juga telah menyadari pentingnya gunung langka dan terus-menerus mencari monster unik mereka sendiri. Keributan yang disebabkan oleh para guild ini telah mengganggu kedamaian dan ketenangan domain dewa. Namun, tidak ada yang akan membayangkan bahwa Fantasy Shrine benar-benar berhasil mendapatkan Gunung Bintang 5. Pemeringkatan bintang sebuah gunung mewakili potensi pertumbuhannya. Peringkat Guild Mount dapat ditingkatkan jika dipelihara dengan baik. Selanjutnya, dengan peringkat bintang yang lebih tinggi, gunung memiliki tingkat keberhasilan promosi yang lebih tinggi. Mayoritas Mount persekutuan di seluruh domain dewa adalah Gunung 1 Bintang. Gunung 1 Bintang dimulai sebagai gunung bersama. Itu adalah gunung umum, dan sebagian besar persekutuan tidak akan menangkap Gunung Bintang 1 untuk gunung persekutuan karena hanya ada 10% peluang untuk menjadi gunung perunggu. Gunung 2 Bintang dimulai sedikit lebih kuat dari Gunung 1 Bintang, dan ada kemungkinan 20% bahwa itu bisa menjadi gunung perunggu. Selama anggota guild bersedia membayar harganya, mereka bisa memelihara Gunung 2 Bintang mereka menjadi gunung perunggu. Itu jauh lebih murah daripada hanya membeli Bronze Mount. Adapun Mons 3 Bintang, mereka jarang terlihat. Tidak hanya kecepatan gerakan tambahan yang mereka berikan pada awalnya dapat mencapai 110%, tetapi ada juga peluang 30% bahwa mereka dapat mengasuh mereka untuk menjadi Bronze Mons. Namun, beberapa guild mampu mendapatkan Mons 3 Bintang. Gunung Bintang 4 adalah gunung langka. Tidak hanya kecepatan gerakan awalnya bisa mencapai 115%, tetapi ada juga peluang 50% untuk itu menjadi gunung perunggu. Secara mengesankan, ada peluang 15% untuk itu menjadi gunung besi misterius. Ini adalah potensi yang tidak dimiliki Mons Bintang 1 hingga 3 Bintang. Oleh karena itu, Gunung Bintang 4 dan di atasnya dianggap gunung langka. Berbagai persekutuan besar di seluruh domain dewa mengiler atas gagasan Gunung 4 Bintang mereka sendiri. Meskipun hanya ada perbedaan satu peringkat antara gunung perunggu dan gunung besi misterius, yang terakhir memiliki kemampuan penyimpanan. Terlebih lagi, tidak seperti Bronze Mons, kemampuan bertarung Mysterious Iron Mons memungkinkan mereka untuk membuat perbedaan dalam pertempuran. Mons Bintang 5 bahkan lebih kuat. Tambahan kecepatan gerakan yang mereka berikan pada awalnya bisa mencapai 120%, kecepatannya praktis setara dengan gunung perunggu biasa. Hanya saja, itu tidak memiliki kemampuan tempur apapun. Namun, Mons Bintang 5 memiliki peluang 70% untuk menjadi Bronze Mons, tidak hanya mereka dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Tetapi mereka juga memiliki peluang 30% untuk menjadi gunung besi misterius dan peluang 3% untuk menjadi gunung perak rahasia. Gunung Si Feng yang paling kuat telah dilihat di masa lalu adalah Gunung Bintang 6. Kelangkaannya bahkan bisa menyaingi item legendaris. Ada 90% yang bisa menjadi Bronze Mount, peluang 50% untuk peringkat misterius besi, dan 10% peluang untuk peringkat rahasia perak. Memikirkan persekutuan yang cocok dengan anggotanya dengan Secret Silver Mons menakutkan. Setelah semua, tidak seperti gunung besi misterius atau lebih rendah, gunung perak rahasia memiliki keterampilan yang dapat membantu pemain dalam pertempuran. Meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Ini juga mengapa begitu banyak guild yang begitu putus asa untuk mengumpulkan Mons langka di masa lalu. Di masa lalu, setelah tim Extinguisher Fantasy membunuh Lion King yang bersayap emas, mereka menemukan Gunung Bintang 5 dan menjadi salah satu dari beberapa guild besar di seluruh Gods Domain yang memilikinya. Setelah lebih dari 1 jam,
Lion King yang bersayap emas akhirnya memuaskan dahaga dan menyelesaikan sisanya. Kemudian terbang dari danau yang jernih. Baiklah, semuanya, minumlah ramuanmu dan ikuti aku. Si Feng tidak repot-repot menjelaskan banyak hal. Segera, ia mengambil ramuan biru tua dari tasnya dan mengosongkan isi botol. Ramuan pernapasan bawah air memungkinkan pemain untuk bernapas di bawah air selama 2 jam. Setelah minum ramuan, si Feng memimpin timnya dan terjun ke danau. Meskipun Lion King yang bersayap emas adalah monster penjaga, itu tidak menjaga tempat ini terus-menerus. Biasanya meninggalkan area selama 1 jam atau lebih, memberi pemain celah untuk dieksploitasi. Jika tidak, si Feng tidak akan percaya diri menangkap Gunung Bintang 5 yang bersembunyi di belakang Tuan Agung. Setelah berenang sekitar selusin menit, rombongan menemukan reruntuhan kuil. Namun, pintu batu kuil yang tebal itu saat ini tertutup rapat. Bahkan setelah menggabungkan kekuatan mereka tidak bisa membuka pintu. Jelas bahwa mereka membutuhkan semacam barang untuk mendapatkan bagian. Sama seperti semua orang bingung apa yang harus dilakukan. Si Feng mengaktifkan gerakan ruang Seven Luminaries Ring dan memasuki ruang di luar pintu batu. Semenit kemudian, pintu-pintu batu itu perlahan terbuka. Semua orang kagum dengan adegan ini. Mereka tidak mengira bahwa pintu bisa dibuka seperti ini. Aku berharap punya item dengan gerakan antariksa. Aku bisa dengan mudah berteleportasi ke kuil manapun yang aku temukan tanpa membuang-buang waktu mencari cara untuk membuka pintu, kata Blackie iri. Metode ini hanya layak untuk kuil yang tidak disegel secara ajaib. Kamu tidak akan dapat berteleportasi ke kuil dengan stempel sihir atau ruang mereka sendiri. Si Feng berharap hal yang sama, tetapi ada sangat sedikit kuil yang disegel secara ajaib di seluruh domain dewa. Bahkan ada lebih sedikit item dengan skill yang mirip dengan gerakan antariksa. Biasanya, untuk memasuki kuil ini di bawah danau, pemain diminta untuk mendapatkan kunci dengan membunuh Lion King yang bersayap emas. Baiklah, kita tidak punya banyak waktu lagi. Kami memiliki sekitar 40 menit sebelum Lion King kembali. Kita perlu menyelesaikan pekerjaan dalam 40 menit ini. Si Feng tidak lagi repot untuk menjelaskan. Segera, dia berenang lebih jauh ke kuil. Kuil itu tidak besar, hanya setinggi 3 lantai. Lantai pertama benar-benar banjir. Tidak ada yang istimewa tentang lantai 2 di luar berbagai berhala yang mengacaukan ruang. Namun, setelah mencapai lantai 3 kuil, pesta terasa seolah-olah mereka telah memasuki ruang yang berbeda sama sekali. Lantai 3 sebenarnya adalah hutan. Berbagai binatang buas dan binatang iblis tinggal di sini, dan monster semua level 50. Namun, binatang buas yang hidup di sini tidak akan secara aktif menyerang pemain. Sementara itu, tertidur di hati hutan ini adalah serigala biru yang tingginya lebih dari 3 meter. Meskipun tertidur, busur listrik biru melintas di sekitar tubuh serigala, mencegah orang lain mendekatinya. Serigala guntur, binatang iblis, tuan, level 50, HP 9 juta per 9 juta. Serigala yang sangat tampan, Kola langsung terpesona oleh Thunder Wolf. Sebagai perbandingan, kuda-kuda dari gerbong perunggu kafilah hujan merah tampak seperti kodok yang jelek. Serigala guntur 2 kali lebih besar dari seekor kuda. Jika dia bisa naik binatang buas melalui kota, dia akan menjadi iri semua. Kami hanya punya 30 menit lagi. Masuk ke posisi seperti yang aku ajarkan. Jika kita gagal, kita harus menghabiskan waktu lama untuk kembali ke tempat ini, si Feng buru-buru memerintahkan. Dengan cepat, semua orang diam-diam mendekati serigala guntur di bawah perintah si Feng. Bab 640 Kekuatan Serangan yang Menakjubkan. Serigala guntur retak membuka matanya setelah mendeteksi pesta si Feng. Kemudian memancarkan geraman rendah, memperingatkan manusia yang mendekat. Meskipun binatang iblis di lantai 3 tidak akan secara aktif menyerang pemain, mereka akan memberikan peringatan ketika pemain terlalu dekat. Jika para pemain menolak untuk mengindahkan peringatan mereka, mereka akan menyerang. Kola, pastikan kamu siap untuk menggunduli serigala. Blackie, fokuslah menggunakan Guardian of Light. Valet, fokuslah pada penyembuhan. Semua orang, gunakan hunting scroll ketika saatnya tiba. Si Feng buru-buru memerintahkan timnya ketika dia melihat serigala guntur mulai berdiri. Biasanya,
itu hampir mustahil bagi mereka untuk menangkap Lord level 50. Namun, Thunderwolf agak istimewa. Seseorang dapat menggunakan metode khusus untuk menangkapnya. Kondisi pertama untuk menangkap binatang buas atau binatang iblis adalah menurunkan HP monster menjadi tepat 10%. Jika HP-nya di atas atau di bawah 10%, seseorang tidak dapat menangkap monster itu. Itu adalah kondisi yang ketat, dan itu adalah salah satu alasan mengapa membunuh monster jauh lebih mudah daripada menangkapnya. Kola saat ini level 30 dan mengenakan peralatan set tier 1 lengkap. Dia juga memiliki Divine Blue Fire Shield. Meski begitu, dia tidak bisa berharap untuk membawa Lord level 50. Selesai dengan perintahnya, Si Feng mengungkapkan Bible of Darkness dan mulai mengaktifkan Demon Summoning. Muncul, iblis. Ketika Si Feng selesai melantunkan mantra terakhir gerbang iblis perlahan terbuka. Dari belakang gerbang, iblis berbentuk manusia, roh pisau jahat, melangkah keluar. Paku tajam dan sisik hitam menutupi tubuh iblis. Demon ini adalah tipe serangan murni dan tidak akan memiliki mantra dukungan seperti Heart Devourer. Roh bilah jahat, roh jahat, level 36, HP 3 juta per 3 juta. Tidak buruk, setidaknya itu adalah iblis tingkat 2. Si Feng tersenyum pada roh pisau jahat dengan puas. Meskipun itu tidak sekuat Thunderwolf, itu masih akan sangat membantu. Itu sepenuhnya mampu menjepit Thunderwolf untuk waktu yang lama. Semuanya, bantu roh pedang jahat dan serang guntur serigala. Pastikan kamu menghindari serangan kilat dari serigala. Si Feng kemudian memerintahkan roh jahat untuk menyerang di guntur serigala. Evil Blade Spirit bertarung seperti berserker. Mengaktifkan Shadow Chas, itu muncul di hadapan Thunderwolf seperti hantu. Lengan seperti pedang-pedang roh itu kemudian mengiris tubuh Thunderwolf dengan ganas. Minus 17,519. Minus 16.749. Dua kerusakan yang melebihi minus 10.000 poin muncul di atas kepala Tuhan, mengejutkan tim. Kekuatan serangan yang begitu tinggi. Si Feng juga terkejut. Kami beruntung kali ini. Lord level 36 tidak memiliki peluang melawan Lord level 50. Pertahanan yang terakhir jauh lebih tinggi. Pertahanan serigala guntur bahkan lebih besar dari Tuan Agung level 35 biasa. Untuk Si Feng, dia harus memasuki kondisi Towerfall Berserk untuk menimbulkan lebih dari minus 10.000 kerusakan pada Thunderwolf. Namun, roh dewa jahat yang memiliki peringkat yang sama dapat dengan mudah menangani lebih dari minus 10.000 kerusakan. Kekuatan serangan iblis lebih kuat daripada bahkan ketua tertinggi tingkat yang sama. Aduh! Serigala guntur melolong, busur listrik biru yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dan mengelilingi tubuhnya, secara signifikan meningkatkan kecepatannya. Kemudian mengayunkan cakarnya pada roh pisau jahat. Roh jahat tingkat 2 tidak memiliki kesempatan untuk memblokir atau menghindar sebelum serangan terjadi dan mengirimnya terbang mundur lebih dari 10 meter. Saat jatuh ke tanah, dampak yang dihasilkan membentuk kawah besar. Cakar serigala guntur dengan mudah memotong armor skala Evil Blade Spirit, meninggalkan banyak goresan-gores. HP Evil Blade Spirit langsung turun 41.864. Perbedaan kekuatan di antara mereka sangat jelas. Bukankah serangannya agak terlalu kuat? Jika aku tidak mengaktifkan skill penyelamatan nyawa, kemungkinan besar aku akan mati dengan satu pukulan. Berdiri tak jauh, Kola menelan ludah ketika melihat kerusakan serigala guntur. Dia tidak lagi berani meremehkan binatang iblis. Kekuatan serigala guntur serigala berkali-kali lebih kuat daripada bahkan tuan besar yang peringkat Blue Fire Crow King. Hanya bagaimana mereka seharusnya menurunkan HP monster ini menjadi 10%? Valet, sembuhkan roh bilah jahat. Semua orang, serang dari jauh. Si Feng tidak terlalu terkejut dengan hasil ini. Level 50 adalah pembagian level yang hebat. Di level 50, pemain bisa menjadi kelas tier 2. Karenanya, monster akan menjadi jauh lebih kuat setelah mencapai level 50 juga. Selain itu, guntur serigala adalah binatang iblis tipe super serangan. Tentu saja, kekuatan serangannya mengecewakan. Namun, kekuatan serangan yang menakjubkan ini adalah faktor kunci dalam menangkap guntur serigala. Setelah itu,
Si Feng mengendalikan roh pisau jahat dan mulai memikat serigala guntur di tempat lain. Pada saat yang sama, Violet Cloud terus-menerus menyembuhkan roh pisau jahat. Meskipun masing-masing menyembuhkannya hanya bisa memulihkan beberapa ribu HP untuk roh jahat tingkat 2, mereka menambahkan. Selama Evil Blade Spirit bertarung saat ia melarikan diri, ia akan segera pulih menjadi HP penuh. Sementara itu, Blackie dan Aqua Rose adalah dealer kerusakan utama partai. Sayangnya, ketika Aqua Rose menggunakan mantra tingkat 1, tarian naga api, dia hanya menyebabkan sedikit lebih dari minus 1.500 kerusakan. Adapun Blackie, yang menggunakan staff epic, ia hanya menangani lebih dari minus 2.000 kerusakan dengan tier 1 spell, Darkness Ball. Terhadap 9,000,000 HP Thunderwolf, serangan mereka praktis bisa diabaikan. Hanya setelah memasukkan serangan Evil Blade Spirit, kerusakan mereka melampaui pemulihan pertempuran Lord. Setelah Si Feng memikat guntur serigala ke daerah dataran rendah, dia berhenti aktif mengendalikan roh pisau jahat dan membiarkannya menyerang sendiri. Ini harusnya tempatnya. Si Feng mengamati sekelilingnya. Setelah mengonfirmasi bahwa tidak ada masalah, dia mengambil scroll magic tier 2 biru tua dari tasnya. Semuanya, jaga jarakmu 50 yard dari Thunderwolf. Mendengar perintah Si Feng, meskipun Blackie dan Aqua Rose bertanya-tanya mengapa dia ingin mereka berhenti menyerang, mereka tidak punya pilihan selain mundur dari serigala guntur. Setelah melihat Blackie dan Aqua Rose mundur, Si Feng membuka Magic Scroll dan mulai melantunkan mantra yang tercatat di dalamnya. Pada saat ini, Evil Blade Spirit, yang berhadapan langsung dengan Thunderwolf, kehilangan HP dengan cepat. Setiap serangan Thunderwolf menangani lebih dari minus 40.000 HP, sementara keterampilannya menghasilkan lebih dari minus 70.000 kerusakan. Evil Blade Spirit hanya memiliki 3 juta HP. Sangat cepat, HP Demon turun di bawah 2 juta. Di sisi lain, Thunderwolf hanya kehilangan sekitar 100.000 HP. Blackie, gunakan Guardian of Light on Blade Spirit, kata Si Feng tegas melalui obrolan pesta setelah menyelesaikan persiapannya. Segera, Blackie melemparkan Guardian of Light pada Evil Blade Spirit. Guardian of Light adalah keterampilan tambahan dari penjaga Mavis. Saat diaktifkan, skill memberikan kekebalan terhadap semua kerusakan sihir, mengurangi kerusakan fisik yang diambil sebesar 80%, dan memulihkan 5% HP setiap detik selama 20 detik. Itu adalah salah satu keterampilan penyelamatan hidup yang paling kuat pada tahap permainan ini. Setelah menerima Guardian of Light, kerusakan Evil Blade Spirit yang diterima turun tajam dari lebih dari minus 40.000 poin menjadi lebih dari minus 2.000 poin. Selain itu, HP juga memulihkan 5% HP-nya setiap detik. Untuk Evil Blade Spirit, itu 150.000 HP setiap detik. Evil Blade Spirit tidak hanya berhenti kehilangan HP, tetapi HP-nya juga pulih dengan cepat. Apa yang terjadi? Aqua Rose terkejut. Serigala guntur pada awalnya memberikan lebih dari minus 40.000 kerusakan pada roh pisau jahat. Bahkan jika kerusakannya berkurang hingga 80%, itu masih harus menangani lebih dari minus 8.000 kerusakan. Namun, sekarang, serangannya hanya menimbulkan lebih dari minus 2.000 kerusakan. Sebelum Aqua Rose bisa memahami situasinya, Si Feng mengaktifkan Magic Scroll Tier 2, Waterfall, di tangannya. Tiba-tiba, sebuah arai sihir besar muncul di atas Thunderwolf. Semburan air kemudian menyembur keluar dari jajaran sihir, menghantam guntur serigala dan menyebabkan kerusakan lebih dari minus 4.000 poin muncul di atas kepala Lord. Efek Magic Scroll berlangsung selama 4 detik. Kami akhirnya selesai. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menonton pertunjukan, Si Feng tersenyum samar. Tonton pertunjukannya, keraguan muncul di mata Fire Dance. Semua orang jelas bingung. Mereka tidak mengerti tindakan Si Feng. Itu hanyalah scroll sihir tingkat 2. Selain itu tidak menghasilkan banyak kerusakan. Namun, pada saat berikutnya, mata semua orang hampir jatuh dari rongganya. Tiba-tiba, kerusakan lebih dari minus 60.000 poin mulai muncul di atas kepala Thunderwolf. Ini adalah ketika Fire Dance memperhatikan cakar serigala guntur jatuh ke dalam air yang terkumpul dari air terjun dan hasilnya menerima sejumlah besar kerusakan sebagai akibatnya, dia segera menyadari.
Betul, serangan Thunder Bash terutama serangan sihir tipe petir. Menggunakan konduktivitas listrik air, meskipun air akan memperkuat kekuatan serangannya, itu juga akan menjadi korban dari kekuatannya sendiri, jelas Si Feng, nyengir. Jika itu adalah monster lain, dia tidak akan memiliki metode untuk menangkapnya. Sayangnya untuk Thunder Wolf, serangannya berbasis petir, jadi kelemahan terbesarnya adalah air. Oleh karena itu, ketika kuil fantasi telah menghadapi musuh dengan mantra AOE tipe air, mereka tidak akan menggunakan Thunder Wolf Mons mereka untuk membantu mereka dalam pertempuran. Karena hal itu akan menyebabkan lebih banyak bahaya daripada kebaikan. Untuk sementara waktu, 9,000,000 HP Thunderwolf menurun dengan cepat. Semua orang, bersiap-siap, menyaksikan HP Serigala Guntur akan mencapai 10%, Si Feng segera memerintahkan semua orang untuk mengambil gulir berburu dan memulai proses penangkapan.